Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba di bulan November. Bagi jemaat yang online maupun onsite, apa kabar? Luar biasa pastinya. Amin. Haleluya. Tema kita sepanjang bulan November ini adalah buka pintu masa depanmu. Bahwasanya masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Minta, cari, dan ketoklah pintu Tuhan. Amin. Amin. Pasti pintu terbuka untukmu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Tes. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita di tempat ini, amin. Saya percaya setiap kita yang hadir adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dipelihara Tuhan dengan baik, amin. Mari kita siapkan hati kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya sampai detik ini Tuhan kami boleh ada itu karena kasih-Mu yang besar bagi hidup kami. Hari ini kami rindu bawa pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan Engkau hadir bagi setiap kami. Engkau melawat setiap kami, mengurapi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah-Mu ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari datang menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu dan nyatakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan.
Saudara, izinkanlah Tuhan hari ini bekerja buat setiap kita. Mari buka hatimu. Ucapan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kepadanya. Dia Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan tidak ada yang mungkin. Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia sanggup menggenapi setiap janjinya dalam hidup kita. Marikah arahkan hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Dia Allah yang maha besar, yang sanggup menjawab setiap doa-doamu. Ya Ramasyik, ya Rama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari jemaat saja nyatakan. Kau yang berjanji Tuhan. Sepakat dengan Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau nyatakan lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Janjimu Tuhan, Engkau genapi dalam hidup kami. Kami sepakat dengan Engkau Yesus. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Kami terima Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang besar, yang menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Hari ini kami percaya Engkau sediakan hari yang terbaik buat setiap hidup kami. Saudara yang percaya hari ini yang terbaik bagi saudara, mari sama-sama kita katakan. Sama-sama katakan. Yang percaya hari ini diberkati Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih.
Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
saudara percaya Allah sanggup melakukan segala sesuatu? Amin. Beri tos kanan kiri, katakan Allah sanggup. Yes. Mari lebih semangat lagi memuji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari jemaat nyatakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita percaya Allah kita sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, lebih semangat lagi. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah.
duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan mendengarkan satu pengumuman. Ya, Shalom Bapak Ibu semuanya. Ada satu pengumuman mengenai ibadah Natal kita. Jadi ibadah Natal kita akan diadakan pada tanggal 25 Desember jam 6 sore di Crystal Ballroom Jipok Dewe Resto Jalan Sunanda Priyo Sudarmo Sidoarjo. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya, saya harap Bapak Ibu bisa hadir di ibadah Natal kita tanggal 25 Desember di jam 6 sore. Dan juga saya membuka bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan dukungan atau ingin memberikan persembahan Natal, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di amplop Natal yang sudah disediakan oleh tim Usher yang ada di bangku Bapak Ibu masing-masing, dan juga Bapak Ibu bisa langsung mentransfer di nomor rekening yang ada di depan. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan persembahan kita Bapak Ibu. Kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapak atas hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kalau kami boleh berkumpul di tempat ini, itu semua karena anugerah dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan dalam kehidupan rumah tangga kami. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan ini dapat kami pakai untuk pemulihan nama-Nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku,
Firman-Mu tidak akan pernah berubah. Firman-Mu itu iya dan amin. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu senantiasa tertanam di dalam setiap hati kami. Tutup bungkus setiap kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga firman-Mu sungguh-sungguh bekerja sangat dalam. Dan firman-Mu yang bekerja ini Tuhan akan terus melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kiranya Engkau mengurapi Tuhan umat-Mu yang ada di tempat ini dengan pengurapan yang daripada surga. Sehingga firman yang disampaikan di dalam nama Tuhan Yesus dapat menjadikan Tuhan pembaruan di dalam kehidupannya. Sehingga umat-Mu di tempat sini, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, untuk senantiasa mempunyai pertumbuhan di dalam Engkau Tuhan. Dan hidupnya memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus juga hamba-Mu sembunyikan di belakang salib-Mu. Biar Engkau saja yang beracara di tempat ini. Biarlah Engkau Roh Kudus beracara sebebas-bebasnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, glory haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus ya. Terima kasih untuk Pak Hendri, saya tadi minta tolong untuk disotrek. Karena apa? Setiap hari anak saya itu selalu bertanya, "Morning Mama?" Katanya gitu ya. Hari ini apa yang dikerjakan? Seperti satpam anak saya sekarang ya. Hari ini apa aja acara-acaranya? Itu setiap pagi saudara ya. Jadi tadi saya lupa waktu pertama tidak minta disotrek. Nanti pasti dia minta foto, minta saya di mana seperti gitu. Jadi saya harus bisa memberikan sebuah laporan sama ibu polisi kalau saya bilang. Baiklah saudara yang dikasih Tuhan, kita mari belajar tentang hikmat yang benar ya. Untuk dapat mempunyai hikmat yang benar, kita harus mau dicipta ulang. Karena manusia ini cenderung jatuh dalam dosa, ya. Dengan adanya kita mau dicipta ulang sama Tuhan, maka kita akan mempunyai hikmat yang daripada surga, bukan hikmat yang dari dunia. Kita baca di dalam 1 Korintus 2, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat 16, kita baca bergantian. Saudara siap? Ya. Saya baca ayat yang ke-6, saudara baca ayat ke-7, begitu selanjutnya kita baca ayat 16 bersama-sama ya. Ayat yang ke-6 dari 1 Korintus 2. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa di dunia, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat 7. Ayat 8. Tidak ada penguasa dari dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenal, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ayat 9. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 11. Ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat 13.
ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15. Ayat 16 kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sebab ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Itulah Bapak Ibu yang kita sudah baca ya, mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 16. Dan poinnya di sini, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Apabila kita merenungkan perkataan daripada Rasul Paulus, agar kita memiliki pikiran Kristus, memang sejak awal, mula dunia diciptakan, kita itu baik adanya ya saudara ya. Seperti dikatakan di dalam Kejadian pasal 1, ayat yang ke-26a, kemudian lompat ke ayat 27 ya. 26 dikatakan begini, 26a. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini diciptakan seturut dengan gambar Allah. Berarti kita itu harusnya memiliki atau mewarisi karakter daripada Kristus. Tapi pada kenyataannya saudaraku, manusia ini cenderung jatuh dalam dosa. Karena apa? Suka melanggar perintahnya dan mengikuti kehendak sendiri, yaitu ego. Sehingga manusia yang jatuh dalam dosa mengalami keterpisahan dengan Allah. Seperti dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23. Manusia yang jatuh dalam dosa itu kehilangan apa ya? Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pertanyaannya, dari mana dosa itu terjadi? Apa penyebabnya? Yaitu apa? Ketidaktaatan. Kebanyakan dari kita ini enggak taat saudara. Kebanyakan dari kita itu merasa bahwa kita itu paling pandai, kita itu paling benar, kita itu paling bisa, kita itu paling seperti gitu ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia ini diciptakan ada kelemahan, sisi kelemahan dan juga ada sisi di mana dia mempunyai kesetaraan. Jadi dari sini, kalau kita ini mengakui dan kita itu merasa bahwa diri kita itu bukan yang maka kita akan mempunyai orang yang bisa rendah hati. Kita menjadi orang yang bisa mengalami bahwa kita ini diciptakan seperti ini dengan satu tujuan supaya kita mau berubah ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 10 dan kemudian sampai 13, saya mulai dari ayat 10 aja, saudara pasti tahu ya. Dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 10 itu adalah manusia jatuh dalam dosa. Di mana manusia itu saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan dia tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Ayat yang 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya, ini Adam dan Hawa ceritanya. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ya, ini sudah manusia tidak punya ketaatan. Ya, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular yang memperdayakan aku, maka kumakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara pasti sudah mengalami dan sudah tahu cerita ini ya, bahwa pada waktu
firman itu diberitakan kepada Adam terlebih dahulu. Bukan terhadap wanita, tapi terhadap pria. Jadi pria ini diberikan firman kepada Tuhan untuk siapa? Untuk melakukan sebuah perjalanan kehidupan yang benar. Tetapi karena manusia ini sudah punya pasangan hidup, dan pasangan hidupnya ini yang tidak mengerti akan firman, dan kemudian dia tergoda, sehingga dia juga bisa mempengaruhi suaminya. Hati-hati bapak-bapak di tempat ini, milikilah hati yang teguh akan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan itu yang akan menuntun saudara-saudara untuk bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak. Halo ibu-ibu, kalau suamimu berkata-kata, dengarkanlah dia. Ya, jangan hanya cuma mendengar. Kalau mendengar itu masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, paling di tengah-tengah cuma goyang gini aja ya. Saudara dibuat kaget gitu aja. Tapi saudara tidak akan bisa melakukan dengan baik. Dengar itu. Ada yang jawil-jawil ya. Dengar itu bapak-bapak, ibu-ibu ya. Karena firman itu sangat penting. Saya dulu juga gitu kok. Waktu suami saya masih ada gitu ya. Kalau misalnya ada dapat firman gitu, ini buat kamu mah, sama buat kamu juga. Enggak, buat kamu aja. Jadi yang jelek-jelek buat orang lain, yang baik-baik untuk diri sendiri. Kebanyakan gitu ya, bener enggak? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Jadi dari sini, padahal firman Tuhan katakan jangan membenci, tapi membenci. Jangan sakit hati, tapi masih sakit hati. Buang saudara ya. Jangan sampai hati kita ini dipenuhi dengan sakit hati. Rugi saudara ya. Hidup cuma sekali. Enggak seperti ular, kalau hidup kan bisa melungsungi. Ya enggak? Kita enggak bisa melungsungi, kalau kita sudah dipanggil pulang ya sudah. Habis sudah. Oleh karena itu jaga baik-baik hati kita. Oleh karena itu berjalanlah di dalam koridornya Tuhan. Punyilah hati yang senantiasa takut akan Tuhan. Jadi dari sini kalau saya pelajari, firman yang diberikan kepada para pria itu harus benar-benar disampaikan kepada istri dengan benar. Harus disertakan, disampaikan juga dengan baik dan penuh cinta kasih. Melalui cinta kasih, melalui sesuatu yang benar, maka pasanganmu juga akan dapat berjalan di dalam koridornya Tuhan. Begitu juga bapak-bapak yang sudah menerima pewahyuan pertama kali, pasangan hidupmu itu ditempatkan Tuhan di sisimu juga sebagai pengendali. Jadi kalau ada istri-istri yang mulai memperingatkan suaminya, jangan noleh ke kanan atau noleh ke kiri, ikutilah. Tapi tentu apa maksudnya itu harus dipikirkan dengan baik. Kalau manusia ini sering jatuh di dalam dosa, maka Tuhan mau supaya kita ini dicipta ulang untuk bisa berjalan di dalam koridornya Tuhan, sehingga kita semua dapat memenuhi panggilannya. Pesan Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan begini saudara ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa saudara? Halo? Tadi datang ke sini sudah sarapan belum saudara? Sudah ya, soto ya. Ada soto, ada pecel, ada macam-macam di bawah ya. Saya tanya sekali lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi haleluya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan yang sempurna. Jelas loh saudara ya. Kalau saya temukan lagi ya,
Saya ini suka bongkar-bongkar firman. Saya punya banyak Alkitab ya. Punyanya More Serulo saya punya. Dan kalau punyanya More Serulo itu lebih bagus, saudara. Dari New English Translation itu saya temukan di situ banyak hal. Jadi kita ini lebih diajar untuk lebih dekat dan lebih dalam gitu mengenal siapa Tuhan kita yang sesungguhnya ya. Kalau saya temukan di terjemahan NLT, New Language Translation itu begini. Do not be conformed. Saya belajar bahasa Inggris, saudara, sudah les sebenarnya ya. Karena anak saya harus les, mama harus les katanya gini ya. Jadi ini saya belajar. Do not be conformed to this present world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may test and approve what is the will of God, what is good and well pleased and perfect. Jadi di sini sangat jelas sekali dikatakan transform, yaitu metamorfo, ya, metamorphosis gitu ya. Yang artinya to change into to another form, to transform, to transfigure. Yang dimaksud berubah ke bentuk lain yang lebih indah. Kalau saya temukan kata renewing di dalam translate-nya itu kayak gini ya, fonetiknya gini. Anakah enosis dikatakan ya. Jadi dari definisi Thayer-nya itu pembaruan yaitu suatu renovasi, pembaruan total ke arah yang lebih baik. Jadi saudara dan saya itu kenapa Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya ini dicipta ulang. Tujuannya supaya saudara dan saya mempunyai sebuah perubahan total ke arah yang lebih baik. Jadi bukan hanya sekedar berubah gitu aja ya. Berubah gitu tidak. Tapi sesuatu yang dari dalam ini dimunculkan, dari hati kita dimunculkan untuk yang lebih baik. Ya. Kalau dari ulat kemudian berubah menjadi kepompong, terus kemudian lagi menjadi kupu-kupu. Dari ulat kemudian ke kepompong, ini kan mengalami sebuah perubahan bentuknya sama, hanya yang satunya sudah mulai ibaratnya membuat seperti larva ya. Dan kemudian setelah dia mengalami sebuah proses, makanya kita kalau di transform, kita itu ibaratnya dirubah sama Tuhan, kita mengikuti alurnya Tuhan. Dulu kita yang mempunyai watak yang keras, kita harus mempunyai watak yang penuh kasih, yang lembut ya. Saya tadi sempat cerita-cerita sama Bu Foni. Saya nggak pernah memikirkan beberapa tahun yang lalu, suami saya itu pernah ngomong gini, nanti aku dulu sing mati ae mak, katanya gini. Kalau aku yang mati kamu masih bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kamu dulu yang mati aku enggak bisa berbuat apa-apa. Saya ngomong gini, ngapain sih kamu tuh macam-macam ngomong-ngomong kayak gini katanya gitu ya. Ternyata pesan suami saya itu ada lagi, saya tanggap gini. Nanti kalau aku mati, aku tahu watakmu itu keras, katanya gini. Tapi di sini kamu harus berubah. Kamu harus jadi orang jangan atos-atos, katanya gini. Nanti kalau aku mati kamu ikut toh anakmu. Saya enggak pernah ngereken kata-kata itu saudara. Tapi setelah suami saya dipanggil pulang gitu ya. Di sini saya mulai bisa merasakan gitu ya. Oh, ternyata aku harus ikut anak. Ya memang anak saya sudah daftarkan saya untuk visa parents gitu ya. Dia yang bayari semua, saya hanya ngurus surat-surat seperti gitu. Ya semula saya iya, tapi lama-lama saya mulai mikir saudara. Beberapa waktu yang lalu saya di sana ijenan, di sini saya ketemu konco-konco seneng gitu ya. Saya kemana-mana gitu, saya bisa teriak-teriak gitu ya. Saya seolah-olah saya ini masih muda. Saya tidak merasakan saya tua. Kalau di sana saya gitu saudara ya. Tadi sempat sama Pak Tanto juga. Ya apa ya Pak Tanto? Nek nok kene itu enak ya. Oh iya,
Aku aja gak kerasan di sana. Bu Evi juga gak kerasan. Enak nok kene, koncone akeh. Iya bener koncone akeh. Kalau saya di sana anak saya kerja, suaminya kerja, saya mulai sendirian. Tole. Bawa buku saudara saya, bawa buku. Selesai ke taman. Tak baca saudara ya. Biasanya saya membaca itu ya, satu buku itu 1 bulan. Loh ini 3 jam entek saudara ya. Saya sampai gini, kok cepet ya, tak ulang lagi gitu ya. Sudah bosan saya, pulang saya. Terus saya pulang, kok suwene ya anakku gak mulai-mulai ya. Balik mana saya cari buku lain, ke taman lagi saudara. Baca lagi. Kok sepi nih ya anak gini ya. Pulang saya. Habis gitu saya cari-cari kerjaan. Anak saya punya coaching saudara ya. Saya bosan loh, umak-umak coaching. Anak saya enggak bosan, enggak tahu saya bosan. Saya sampai kayak, mestinya 3 bulan saya harus di sana. Terus saya ngomong gini, ini mami 2 minggu ini. Loh, nah enak saya di sini, ngapain di sana? Nanti di sana tuh sering-sering pergi kuburan aja katanya gini ya. Nanti anak saya tuh, loh kok ya pas gitu saudara ya. Kalau saya ini pas pergi makamnya suami saya bersihin atau apa gitu. Anak saya kok ya pas telepon, mami lapo? Anu di makamnya papa, mana nok makam? Kau usah balik-balik ngapain itu? Ada apa sih? Ya enggak apa-apa ya, duduk-duduk di sini, anak koncoy ngomong saya itu gini ya. Apa koncoy ngomong? Enggak ada. Sudah pulang katanya gini. Jadi makanya anak saya sering minta masukan sama saya. Tapi kalau saya ini memang di sini sendiri. Tapi di sini sendiri saya punya kesibukan saudara ya. Nanti saya pelayanan gitu ya. Senang kan? Pulang pelayanan gitu, telepon konco-konco, ngoceh-ngoceh, apa-apa gitu. Makan yuk, ayo no GM makan. Makan sudah ya. Terus nanti pulang gitu. Terus nanti saya bersih-bersih rumah. Saya sendiri memang sendiri. Lah terus nanti gini, aduh sekarang pelayanannya ini buka PO. Nah, saya terima pesanan kue saudara ya, buka PO. Saya sibuk di situ, masih saya tuh capek, saya tuh seneng gitu ya. Saya tadi cerita itu sama Pak Tanto, iya masih kesel, gue ini seneng, karena koncone akeh katanya gini ya. Nanti apalagi kalau sudah orang-orang bayar tuh ya, pesanan-pesanan sampai luar kota gitu ya, saya seneng gitu. Wah kayak boleh yo. Dah buat apa? Tuku sepatu gitu ya, belonjo sepatu, terus sepatu, tuku sepatu lagi. Tapi seneng gitu loh ya. Lah di sana saya cuma gini. Nanti kalau ke pasar, saya ke pasar cuma jalan-jalan. Apa sih tak ada podo ae ya jeblok bonjone podo ae. Nanti kadang-kadang kan saya suka stroberi gitu ya. Stroberinya lebih enak. Saya paling beli stroberi saya makan. Saya pulang, saya naik tram. Lah terus saya gini. Iki aku 2 minggu no omah. Baru numpak tram mulai mana? Engko numpak sepur, kok aku numpak bis. Saya gini. Lah apa ya aku nduk gini gini ya. Terus saya mulai mikir, kok mulai gak kerasan aku ya. Saya itu gini. Tapi anak saya itu maksudnya baik, menantu saya juga maksudnya baik. Lah dari sini saya pun juga harus tadi ngomong sama Bu Foni, aku ini juga harus mengalami pembaruan dalam kehidupan. Kalau nanti di-approve, saya harus siap semuanya karena aku juga melok bayar sing bayar ya anakku kabeh. Iki wis dibayar wisan yo. Nilainya juga enggak kecil, besar loh saudara ya. Nanti kalau di-approve bayar lagi, terus harus punya deposit. Anak saya dan menantu saya jadi sponsor seperti gitu. Jadi saya harus mikir gini. Nanti aku sobo pasar ae, mari gitu tak melaku nok pasar. Kok wong-wong sing sedih-sedih tak doano, makanya aku dikongkon belajar bahasa Inggris wis babat gradul engko tak doano ae biar nanti juga menjala jiwa bagi Tuhan. Amin saudara. Jadi di sini saya harus belajar saudara ya. Saya harus mempunyai sebuah perubahan-perubahan di dalam kehidupan. Saya nggak mungkin jadi orang itu untuk tenang, untuk diam, tapi harus apa? Mulai mau memberi. Memberi yang bagaimana? Yaitu memberi mungkin saya mendoakan orang, mungkin saya hanya bisa jalan-jalan, mungkin gandeng, atau mungkin ada orang belanjaannya jatuh, saya membantu. Itu sudah bagian untuk kita mau berubah. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi di sini Rasul Paulus itu jelas-jelas
memberikan sebuah gambaran kepada kita untuk supaya kita benar-benar berubah ya. Kalau di dalam terjemahan baru dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tapi di dalam bahasa yang saya temukan di NLT, tadi sudah saya baca, saya ulangi lagi saudara ya. Do not be conformed to this present world, but the transformed by the renewing of your mind, so that you may test and approve what the will of God, what is good and well pleasing and perfect. Dalam anunya seperti gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat menguji. Kalau kita mempunyai perubahan di dalam kehidupan, kita dapat menguji dan menentukan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tadi kan dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya kan begini. So that you may test and approve will is the will of God, what is good and well pleasing and perfect. Jadi supaya kita itu benar-benar bisa menguji. Menguji bagaimana kita supaya bisa menguji dan menentukan. Diperlukan sebuah hikmat, yaitu kematangan di dalam mengambil sebuah keputusan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman ini bekerja untuk saya. Makanya saya bagikan di tempat ini. Kalau Tuhan izinkan, saya itu ngomong gini, pasti Tuhan sendiri yang akan mengatur seluruh kehidupanku untuk saya move ke Australia. Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam kehidupanku untuk aku move ke Australia. Dan di sini aku memerlukan semua pengujian dan menentukan kalau ini kehendaknya Tuhan, pasti aku harus mengambil keputusan ini dengan matang. Bagaimana caranya mengambil sebuah keputusan yang matang itu? Diperlukan apa? Ketenangan. Dan semuanya ini harus diuji benar-benar saudara. Tanpa sebuah pengujian itu kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan dengan benar. Oleh karena itu diperlukan sebuah hikmat yang daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sebelum mengambil sebuah keputusan, milikilah ketenangan terlebih dahulu. Dan setiap permasalahan yang saudara hadapi, uji baik-baik sehingga saudara dapat menentukan pilihan itu dengan sebuah keputusan yang tepat. Mengapa harus diuji? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21-22 kita baca bersama-sama ya. 2, 3, ya. Terus jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Tuhan aja mengajarkan kepada kita supaya kita menguji segala sesuatunya dan peganglah yang baik. Inilah karakter Kristus yang mencakup berbagai sifat dan kualitas yang harus kita teladani, saudara. Melalui sebuah keteladanan ini, maka kita dapat apa? Memberikan sebuah keputusan dengan penuh kasih. Memberikan sebuah kesabaran, kerendahan hati, kelembutan, pengampunan, ketaatan, dan kesetiaan. Melalui semuanya itu dari pembelajaran karakter daripada Tuhan, ini yang akan membawa kepada kita sebuah kepedulian terhadap orang lain yang didasarkan pada pengertian, saudara ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang segala sesuatu mengambil keputusan itu tidak mudah.
Tapi kalau kita benar-benar mempunyai ketenangan di dalam batin kita, maka kita akan bisa mengambil sebuah keputusan dengan tepat. Saya mengajak saudara-saudara di tempat ini, jangan gegabah saudara ya, tapi belajarlah sungguh-sungguh. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Memang kalau diterjemahan daripada terjemahan baru kurang jelas ya, apa maksudnya membedakan. Ternyata di dalam terjemahan versi NLT itu sangat jelas bahwa segala sesuatunya itu untuk menguji dan kita menentukan untuk bisa mengambil sebuah keputusan dengan tepat. Tentunya harus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa berjalan sendiri, saudara. Kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus benar-benar memberikan sebuah, mempersilahkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Gitu ya. Jadi kita nggak nyoba-nyoba dalam arti, biarlah kalau memang kehendak Tuhan, apa yang aku punya, yang saat ini aku sedang tawarkan, ini segera terjual. Bukan seperti itu, saudara. Iblis bisa bermain seperti itu. Tapi kalau sama Tuhan, kita diperlukan proses. Seperti tadi apa? Dari ulat menuju ke kepompong, dan kemudian apa? Kupu-kupu. Itu semua ada proses. Begitu juga dengan kita, saudara. Kita harus punya dalam arti itu, dalam sebuah pembentukan, dalam penciptaan ulang, supaya kita mempunyai hikmat yang benar, diperlukan sebuah ketenangan dan proses itu harus kita hadapi dengan benar. Gitu ya. Dan kita mempunyai karakter seperti Tuhan. Karakter seperti Tuhan itu tidak egois. Tidak berkata, oh inilah aku. Enggak. Tapi karakter Tuhan itu kita diajar untuk apa? Rendah hati. Dalam kerendahan hati berbeda dengan rendah diri, saudara. Kalau rendah hati, kita itu benar-benar mempunyai hati yang penuh kasih. Tapi kalau rendah diri itu minder. Dengan keberadaan lingkungan ini kita minder. Tapi kalau kita rendah hati, dengan penuh kasih, kita memberikan apa? Sesuatu yang mungkin sangat berharga buat kita, tapi diperlukan untuk orang lain. Sebuah pelukan kasih, ya, dekapan kasih. Tahun 2024, saya diutus Tuhan untuk pergi ke Aceh. Waktu itu kan tsunami ya, saudara ya. Lah dari tsunami itu banyak orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan kasih, dan isinya ketakutan. Saya ditugaskan Tuhan juga di camp-camp pada waktu itu dengan pakai baju seperti mereka, dan kita mulai mengajar anak-anak. Ya kita mengajarnya bukan mengajar yang tertuju ke Kristen, enggak ya. Kita mengajarkan lagu-lagu Bapak Abraham mempunyai banyak anak-anak. Itu mereka suka. Anak-anak kecil-kecil itu suka. Terus orang-orang dewasa itu yang kalau misalnya jalan, terus kemudian melihat ada got kecil itu loh saudara. Tahu ya got. Kayak parit tadi kalau di depan ini mungkin saya tadi waktu masuk ke sini, mungkin ada seperti got kecil ya. Itu di itu. Lah itu dia lihat air itu mengalir, dia bisa teriak-teriak ketakutan gitu. Kita di sini harus tanggap, dan di situ Tuhan itu menggerakkan saya ya, Roh Kudus menggerakkan saya untuk memeluk dia. Saya kenal, enggak kenal, tak peluk saudara. Wes yang namanya umbele kakaruan gitu ya, akan nangis teriak-teriak, peluk. Tak peluk saudara gitu ya. Lah dari sini mereka itu mempunyai ketenangan dan mempunyai sebuah apa ya, semacam perlindungan dia bilang. Setelah itu dia bilang terima kasih seperti gitu saudara. Di situ saya mulai mikir bahwa kalau kita itu mau diubah Tuhan, mengalami sebuah proses,
terus kita mau rendah hati dan kita mau berbagi kasih. Kita tidak memperdulikan orang lain. Dalam arti itu, kan ada teman-teman tuh seperti gini. Ami, biasanya kamu tuh kan jijian jadi orang, ya. Saya itu jijian orangnya gitu. Tapi kok ini kok enggak ya kamu itu? Ya saya ngomong gini, ya mungkin itu Ami yang lama. Sekarang Ami yang baru mau mendekap semua saja. Asal bukan suamimu yang tak dekap. Saya katakan gini ya, waktu itu saya masih ada suami seperti gitu. Oh iyalah katanya gini. Ya disinilah kita itu mau belajar untuk dibentuk sama Tuhan ya. Jadi kita mau belajar untuk mempunyai karakter seperti Tuhan. Dan kita mau belajar untuk benar-benar jadi orang yang matang. Karena apa? Peran gereja dalam pembentukan karakter seperti Kristus itu harus menanamkan nilai-nilai. Harus menanamkan kebajikan. Harus menanamkan pola kehidupan firman Tuhan. Amin saudara? Itu harus ada saudara ya, harus ada di itu. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan gini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita harus pegang ini. Kalau kita di dalam Kristus, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Saya tadi pagi menyampaikan firman tentang perkataan saudara ya. Ya setelah suami berpulang, kadang-kadang saya karena sendiri, saya tadi kan cerita sendiri ya. Saya kadang-kadang merasa takut ya. Saya tadi cerita sama Bu Evi. Saya kan punya, Bu Evi tadi cerita tentang kue. Roti, enggak tahu roti apa, coklat enak gitu ya. Tapi rotinya itu bantat saudara. Tapi enak, tetap rasanya enak. Terus kemudian saya tuh cerita sama Bu Evi gini. Saya beberapa waktu yang lalu dapat pesanan bluder. Saya gini ya. Lah, biasanya LPG itu enggak apa-apa. Memang biasanya yang sering pasang, sering ambil, angkat regulator itu bukan saya tapi suami. Setelah suamiku ndak ada, saya banyak suruh orang. Tapi anakku itu bilang senantiasa harus bisa mandiri. Jangan bergantung kepada orang lain. Mami harus bisa sendiri. Ndak boleh bergantung sama orang lain. Loh ini kalau minta tolong boleh? Ndak boleh. Kalau kepepet baru boleh, dia bilang gini. Oh ya, tapi jangan dibuat mepet-mepet. Nanti minta tolong terus, katanya gini. Oh ya, enggak, saya gini. Nah saya akhirnya belajar saudara ya. Lah kebetulan dapat pesanan bluder. Di tengah perjalanan ngoven, enggak taunya yang namanya ini apa? LPG ini habis. Lah setelah LPG habis, saya kan harus ganti. Saya bisa buka, ternyata masangnya ndak intos, bukan ndak entos, ndak intos saudara ya. Jadi yang namanya bluder saya ini, yang sini tak biarin aja, karena kan panas. Kalau open saya itu kan open bakery, jadi beda dengan open orang lain. Kalau ini sudah stabil segitu, meskipun panasnya di luar kurang, dalam arti semburan LPG kurang, dia tetap masih bisa matang saudara. Tapi yang di sini akhirnya karena ndak bisa masang, yang sisanya itu proofingnya jadi kebanyakan. Namanya kebanyakan ya saudara, yang semula kecil segini jadi segini saudara ya. Saya gini, waduh ini kok jadi kayak gini. Setelah saya 2-3 jam ndak bisa, saya sudah mulai pusing, mau jadi apa yang namanya bluder ini ya. Tapi saya itu minta tolong orang enggak ada yang anu. Jadi saya terus berusaha sampai bisa. Sampai akhirnya lah bisa. Tapi begitu saya open, kuenya enggak gini lagi. Wah, gini saudara ya. Seperti balon yang gede gitu loh. Lah, dari keberadaan itu setelah tak keluarkan jadi kempes dan warnanya hitam saudara ya. Waduh, rugi. Ya toh, rugi.
Tapi Tuhan itu baik, saudara ya. Kenapa saya katakan baik? Loh, yang pesen kok ya telepon, ya, kayak telepon. Saya ngomong, ini tadi tak ceritakan seperti saya tadi cerita. Oh, saya coba di foto Bu Ami. Tak foto, saudara. Isin aku, saudara ya. Isin. Karena apa? Loh kok ngono? Wong ahli roti kok. Ya toh? Ya, kok ngono? Tapi ya enggak ngono, ya ngono-ngono gitu ya, saudara. Tak foto aja, tak kirimno. Terus dia ngomong gini. Berapa jumlahnya Bu Ami? Foto semua. Dalam hatiku gini loh, aku lah tambah isin gitu ya. Tapi yang namanya saya itu dipeseni, ya sudah tak foto kabeh, saudara, tak video. Tiba-tiba dihitung sama dia. Ditransfer, saudara. Loh saya kan malu ya. Oh enggak jadi kok ditransfer. Saya balik no duit. Enggak. Ganti nih bahan, Bu. Buat lagi, Bu. Nanti tak bayar lagi. Loh enggak, aku malu. Enggak, Bu, sudahlah katanya. Itu bukan kesalahan ibu, itu kesalahannya LPG nih, jadi gini ya. Sampai sekarang dia pesen, saudara. Bahkan nanti Natal dia pesen banyak. Saya sampai gini, Tuhan, terima kasih ya Tuhan ya. Tuhan kok baik. Ya memang ruginya akeh, saudara. Tapi Tuhan itu tahu keberadaan kita, ya. Akhirnya dari sini saya belajar, ya apa ya LPG sengan, katanya Pak Tantong, tuh kuasa yang model, nah tahu atau tarik masuk gini, dia tangannya gini. Oh ya saya sekarang sudah beli yang kayak gitu, enak yang kayak gitu Pak Tantong. Iya sus kok ngono ae katanya gini. Lah disinilah saudaraku yang dikasih Tuhan. Tentunya anak saya mempersiapkan saya. Kalau saya itu di sana sendiri ya, saya ingat Pak Hendri dulu pernah. Mau tak doano Bu Ami, cek nok kono isok pelayanan lagi. Biarlah melalui apa yang saya alami ini, mungkin nanti bisa jadi cerita kalau nanti saya diizinkan Tuhan untuk pindah di sana. Menjadi sebuah cerita bahwa apa? Kita memang harus bisa diubah. Harus mempunyai hati yang lembut, bukan hati yang kaku, bukan hati yang enggak mau dan kita sak karpe dewe. Tapi Tuhan itu bukan Tuhan yang kaku. Kalau Tuhan kita Tuhan yang kaku, saudara dan saya enggak selamat. Bener enggak? Betul Pak Hendri bilang. Dia ngapain? Soro-soro di kayu salib. Enggak mau, buat apa? Kalian berdosa. Jarno dadi ente ben rokok. Kalau Tuhan kita egois, kalau Tuhan kita kaku, Tuhan kita enggak kaku. Tuhan kita rendah hati, Tuhan kita lembut. Tolong keluarkan, saya tiba-tiba dimunculkan Yohanes 3 ayat 16. Ya, ini di luar konteks, tapi Tuhan ngomong seperti ini, ayo kita taat. Karena, tolong Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. Sudah? Halo? Kita baca sama-sama. 2, 3, iya. Sehingga ia telah mengaruniakan supaya amin. Berarti Tuhan itu penuh kasih. Dia mau mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Tujuannya apa? Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, mari saudara, supaya kita juga mau dibentuk renewing of your mind. Berarti kita mempunyai perubahan di dalam cara berpikir kita. Kita harus mempunyai sebuah perubahan-perubahan ini. Tanpa semuanya itu kita tidak akan bisa menguji dan menentukan sebuah keputusan yang kita ambil dengan benar. Melalui semuanya itu, kita akan mempunyai sebuah keputusan-keputusan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah saudara yang kasih Tuhan. Saudara mau diubah? Saudara mau berubah? Benar apa benar? Jangan di sini amin, pulangnya enggak saudara ya. Ayo saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada jam ini, detik ini, kalau ada saudara-saudara yang masih mengeraskan hati,
milikilah hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan. Karena Tuhan mau mati buat saudara dan saya. Supaya apa? Ada open doors. Ada sebuah pintu yang terbuka sehingga kita bisa berjalan di dalam koridornya Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan lebih dari apapun. Amin saudara. Tutup Alkitab saudara. Saya undang pemain musik dan pemimpin pujian. Kita pujikan satu pujian bagaikan bejana ya. Saudara mau dibentuk oleh Tuhan? Dibentuk itu enak apa enggak saudara? Siap-siap ya, saudara yang sudah bilang amin kalau mulai dibentuk sama Tuhan. Jangan terus mengatakan Tuhan tidak adil. Tapi katakan, Tuhan Engkau baik. Engkau baik. Saya dulu juga gitu. 2 minggu sebelum suami saya berpulang, waktu saya doa, tengah malam itu, Roh Kudus berkata kepada saya gini, jaga hati, jaga pikiran, jaga kesehatan, jaga iman. Waktu itu saya nggak ngerti saudara, ya, saya nggak tahu. Terus kemudian ada sebuah muncul pujian, semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Saya nggak tahu, benar-benar saya nggak tahu. Waktu perayaan Paskah di PD tempat kami, suami saya masih ikut, dalam arti ikut ibadah. Dia sukacita, dia menyanyi, dia tersenyum, ya. Tanggal 1, tanggal 4 pagi, saya mengantar suami saya untuk periksa laboratorium. Tanggal 4 siang, kurang lebih jam 2, suami saya berpulang. Waktu itu saya tidak tahu, dia tidak sakit, dia tidak mengalami kesakitan, dia tidak mengalami apa. Saya waktu itu tidak rela. Saya marah sama Tuhan. Saya marah setengah mati. Tapi begitu saya marah, Tuhan tuh ngomong dalam pujian, semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Saya nggak mau nyanyi. Aku nggak mau nyanyi Tuhan. Buat apa ini? Buat pedih hatiku. Waktu itu saya di rumah sakit. Saya melihat jenazah suami saya. Tapi saya berusaha menekan perasaan saya. Akhirnya saya berkata, Tuhan terima kasih. Engkau sudah mengingatkan aku tentang 4 hal. Jaga hati, jaga pikiran. Pikiran saya, hati saya campur aduk. Jaga kesehatan, saya nggak ngerti. Jaga iman. Iman saya hancur. Sepertinya saya tidak punya orang yang saya percayai, dalam arti saya tidak percaya sama Tuhan. Saya marah di rumah sakit itu. Tapi begitu saya menyadari, saya tadi berkata firman ini untuk saya juga. Saya bagikan kepada saudara. Saudara, selagi Tuhan masih izinkan pasangan itu ada di sebelahmu, nikmati hari-hari itu dengan baik. Jangan kau sia-siakan. Jangan ada pertengkaran. Tapi nikmatilah semuanya itu dengan penuh kasih. Buang semua perselisihan. Buang semua ego. Buang semua kekerasan hati. Nikmati dengan sungguh-sungguh. Karena waktu itu sangat-sangat berharga. Hormati pasanganmu, saudara. Saya begitu sadar. Saya ngomong sama Tuhan. Semua baik Tuhan.
Apa yang kau perbuat di dalam hidupku itu baik. Itu baik meskipun menyakitkan aku. Tapi itu baik Tuhan, itu baik. Memang tiba-tiba ada teman-teman saya ngomong gini, suamimu itu baik, dia itu sabar, dia baik orangnya, dia ramah, dia suka memeluk orang. Ya saudara, tapi orang baik itu biasanya cepat dipanggil. Saya kalau ada orang ngomong kayak gitu marah saudara. Tahu gitu suamiku tak ngomong jahat aja gitu ya. Benar enggak saudara? Supaya enggak dipanggil-panggil gitu loh. Benar enggak? Kalau tahu kayak gitu tak suka kan jadi orang jahat mah. Cek suwe enggak dipanggil. Tapi ya Pak, saya marah gitu ya. Tapi dari situ saya tetap bersyukur. Saya cuma bersyukur gini. Suamiku enggak mau merepotkan aku. Suamiku enggak mau. Seandainya ada stroke, ada begini, ada begitu. Karena kamu sangat mengasihi saya, Pak. Kamu sangat mencintai saya. Sehingga kamu seperti ini. Supaya tidak repot. Setelah saya sadar, saudara ya, saya mau dicipta ulang sama Tuhan. Sehingga saya bisa menguji dan menentukan sebuah keputusan bahwa ini adalah keputusan Tuhan yang terbaik. Kalau saudara diizinkan pasanganmu berangkat terlebih dahulu, katakan bahwa semua itu keputusan Tuhan yang terbaik. Jangan kau sesali seperti saya tadi, saudara. Sehingga saya minta ampun sama Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, cipta aku ulang Tuhan. Recreation Tuhan, recreated. Amini Tuhan, jadi manusia yang baru. Manusia yang bisa menentukan dan menguji dengan benar sebuah keputusan. Bentuk aku Tuhan, kamu adalah penjunan. Aku ini bejanamu, bentuk supaya aku jadi baik. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasihi pasanganmu dengan baik. Kasihi pasanganmu dengan baik. Hargai waktu yang Tuhan berikan itu. Sehingga saudara tidak ada penyesalan di kemudian. Saya bersyukur. Ternyata Tuhan izinkan sebelum suami saya nggak ada, saya sudah menikmati bisa pergi bersama-sama. Saya pergi Singapura, saya pergi Malaysia, saya pergi ke tempat-tempat yang lain. Saya menikmati sebuah keindahan. Saya bersama dengan suami. Waktu itu tidak pernah saya lewatkan. Di situ saya mulai menyadari bahwa Tuhan mempersiapkan semuanya itu untuk saya menghargai waktu-waktunya Tuhan. Saya bagikan ini saudara. Hargai waktu-waktu Tuhan itu dengan baik. Nikmati semuanya itu. Sehingga saudara bisa berjalan di dalam kasih Tuhan. Mari saudara pelan-pelan bangkit berdiri. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan
saudara hayati sungguh-sungguh pujian ini. Liriknya itu saudara, supaya kita ini benar-benar mau disempurnakan seturut dengan jalan-jalannya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa di antara saudara yang mau dicipta ulang sama Tuhan? Siapa di antara saudara-saudara yang mau dibentuk oleh Tuhan? Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu saudara. Katakan, aku mau dicipta ulang oleh Engkau. Aku mau dibentuk Tuhan oleh Engkau. Aku mau Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan. Aku mau dicipta oleh-Mu. Aku mau Tuhan Yesus. Aku mau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu di tempat ini, yang tangannya terangkat. Tuhan, kiranya Engkau melihat mereka satu persatu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan Yesus yang akan menilik hatinya, mengoperasi hatinya, operasi hati mereka satu persatu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai dari hati yang paling dalam, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang turut campur tangan dan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada hati yang tidak benar di hadapan-Mu, mulai hari ini, jam ini, menit ini, detik ini Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja dan berkarya di dalam hati umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hidupnya diubahkan melalui perubahan gaya hidup, sehingga mereka semua disempurnakan seperti Engkau, mempunyai hubungan secara spirit kembali dengan baik, sehingga dengar-dengaran dengan-Mu Tuhan. Setiap apapun Tuhan yang didesakkan dari hatinya, meskipun itu belum muncul ke permukaan melalui mulutnya, Engkau sudah tahu. Engkau sudah tahu Tuhan. Karena firman-Mu di dalam Roma 8 ayat 26, Engkau menyelidiki hati. Engkau berdoa buat mereka semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kasih-Mu nyata. Kasih-Mu nyata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Melalui sebuah perubahan-perubahan kehidupan. Hidup umat-Mu di tempat ini disempurnakan. Terima kasih Bapa. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, sehingga firman-Mu bekerja sangat dalam, dan firman-Mu mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Basuh kami terus dengan darah-Mu, basuh kami dengan darah-Mu, sehingga kami sungguh seputih salju. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Horamu sikiramataka ramataka. Silakan yang bertugas. Horamu.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Ibu Ami Nusatia. Berkati kembali hidupnya, isi kembali Tuhan bejana hidupnya. Kemanapun Tuhan Kau mengutus hamba-Mu untuk pergi melayani, bahkan ke antar bangsa-bangsa, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Pakai keberadaan hamba-Mu untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, sebagai bukti bahwa Engkau sudah mengubah kembali cara berpikir kami. Kami mengalami pembaruan dalam akal budi kami, sehingga hidup kami, cara berpikir kami semua sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini kami terima kebenaran firman-Mu, dan kami mau berubah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga cara berpikir kami tidak lagi sama dengan dunia, tapi cara berpikir kami adalah seperti pikiran Kristus. Terima kasih, kami rindu umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya, kami yang sudah mengembalikan segala persembahan, baik persembahan khusus, buah sulung, persembahan perpuluhan kami, bahkan ucapan syukur kami percaya semuanya Tuhan akan berkati kami kembali dengan berlipat-lipat ganda. Dan kami berdoa Tuhan, kami percaya kami yang sudah mengikuti ibadah pada siang hari ini, baik yang di gereja, kami mengikuti ibadah secara online, kami terima berkat yang daripada-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Tiba saatnya semua umat-Mu akan pulang dan akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.